Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share ya beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai aja, dan saya akan share. Nah, ini tampilan Telegram saya. Jadi memang semua toolsnya Wisdom and Invest itu bisa diakses melalui Telegram. Dan toolsnya Wisdom and Invest itu ada banyak ya, bukan cuma yang saya share di video YouTube ini, tapi ada banyak banget. Dan nggak bisa saya sebutin atau saya mention satu-satu toolsnya tuh apa aja. Jadi buat teman-teman kalau yang ada waktu luang di hari Rabu ataupun Sabtu, silakan join langsung ke Zoom-nya Wisdom and Invest. Jadi ini acara rutin dan bebas ya untuk siapa aja boleh bergabung. Tinggal teman-teman kalau mau ngajak teman-temannya, saudara-saudara, teman-teman, pacar, suami, siapapun ya, silakan ikut aja. Atau barangkali anaknya ada yang udah mulai belajar saham, nah itu silakan join aja karena ini penjelasannya sangat mudah sekali kok. Untuk hari Rabu ini kemarin udah lewat, tapi it's okay buat teman-temannya kalau ketinggalan nanti hari Sabtu juga ada dengan Coach Zoe. Biasanya si Coach Zoe ini spesialisasinya di fast trading. Dia juga pinter nih si Coach untuk memilih saham-saham yang IPO. Juga biasanya portonya itu banyak banget saham-saham yang beggar. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih biasanya Coach Zoe-nya trading, silakan join aja ya di Zoom-nya hari Sabtu, biasanya itu jam 4 sore. Linknya untuk ke Zoom-nya ini biasanya kita share di dekat-dekat harinya kok. Kalau nggak di Sabtu, kalau nggak di Jumat malam, atau nggak di Sabtu paginya. Nah, pastikan teman-teman udah join dulu nih Telegramnya Wisdom and Invest supaya nanti gampang langsung klik join ya. Dan semua informasi-informasi penting juga ada di Telegramnya kita. Sorry. Oke, kita akan lanjut. Dan kalau teman-teman tertarik dengan tools yang saya sampaikan di sini, toolsnya Wisdom and Invest, itu bisa didapetin dengan dua cara. Yang pertama, teman-teman tinggal berlangganan aja. Yang kedua, bisa didapetin dengan secara gratis loh. Kalau misalnya teman-teman nggak mau berlangganan ya. Cara mendapatkannya secara gratis itu gampang banget. Tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan Wisdom and Invest itu ada 3, yaitu NH Korindo, JUC atau Jasa Utama Kapital, dan Sukor Sekuritas. 3 sekuritas ini tentunya udah terdaftar ya, resmi, bukan sembarangan punya tentunya. Siapa sih yang nggak pernah dengar Sukor Sekuritas ya? Dan itu untuk persyaratannya, syarat-syarat persyaratan untuk mendapatkan toolsnya ini bisa teman-teman tanyain juga ke adminnya. Link Telegramnya udah saya share juga di deskripsi bawah. Kalau mau langsung buka itu juga boleh ya, boleh banget karena barangkali teman-teman belum punya budget untuk jadi member Wisdom and Invest, silahkan buka dulu rekening. Barangkali nanti kalau teman-teman udah ngedapetin cuan atau teman-teman aktif bertransaksi, bisa ngedapetin tools-tools ini secara gratis tentunya. Oke, sebelum mulai, saya akan share dulu ini ya, view dari indeks kita. Hari ini pengumuman BI rate itu dinaikin eh, jadi 5,25% kalau nggak salah ya. Saya lupa nih tepatnya berapa yang pasti. Nah, cukup oke karena hasilnya adalah hari ini Big Bang pada naik nih. BRI kalau nggak salah closingnya 3% ya. Kalau nggak salah bagus. Dan beberapa banking-banking lainnya kecuali BMRI nih, BMRI doang yang merah hari ini, tapi memang dia kenaikannya kan udah banyak banget ya, dan dia udah all time high juga, sehingga untuk banking-banking memang yang masih menarik itu yang belum all time high seperti BRI dan BNI. Kita cek dulu kondisi indeksnya, apakah dengan kenaikannya Big Bang BRI BCA ini, BBNI ini,
didukung dengan adanya inflow dari asing. Karena seperti biasa kita tahu bahwa indeks kita biasanya jadi uptrend ataupun bahkan all time high itu didukung dengan bantuan adanya inflow dari asing. Sedangkan dari chart ini, jadi ini chartnya yang saya pakai STX Composite ini untuk mengetahui adanya inflow apa enggak nih. Kalau kita cuma ngelihat satu hari, biasanya kalau data by angka begitu kan kita nggak tahu ya rata-ratanya berapa ya. Nah kalau pakai chart ini kita jadi kelihatan rata-ratanya itu berapa sih? Jadi kelihatan dari mana? Kalau yang hijau ini kan net buy, kalau yang orange-orange itu net sell. Dan net sell-nya ini ada rata-ratanya. Jadi grafik yang berwarna abu dan warna ungu ini itu menunjukkan rata-ratanya. Sehingga kelihatan ya, kalau misalnya asingnya cuma net buy dikit, 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 tapi ternyata dia akumulasi atau rata-ratanya menanjak, itu bagus. Atau dia ternyata cuma net sell kecil, 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 kecil gitu, tapi ternyata rata-ratanya dia menurun ya, itu kurang oke juga. Nah, jadi kenaikan hari ini sebenarnya tidak didukung oleh adanya inflow. Tapi it's okay, dia masih bertahan di area sideway-nya, di area supply-nya di sini ya. Area demand, sorry. Demand itu area support, biasa ditunjukkan dengan area warna hijau ini. Dia masih bertahan di area support 6956 dan resistnya di 7136. Nah, jadi dia lagi bolak-balik di sebelah sini. Mudah-mudahan sih jangan sampai breakdown. Selama dia tidak breakdown, ini masih oke, berarti kita bisa tektokan aja. Kita pilih saham-saham atau pilih saham-saham yang lagi uptrend. Style tradingnya kita juga kalau bisa fast trading aja, karena indeksnya juga masih sideways ya. Kecuali indeksnya lagi uptrend, saham-sahamnya strong uptrend, maka kita bisa swing lebih leluasa. Tapi kalau lagi kondisinya begini, maka strategi kita adalah fast trading aja dan kita tektokan aja dulu. Kalau sampai breakdown, maka berpotensi banget untuk koreksi ke area 6815 sampai 6747. Tapi selama dia bertahan, maka mudah-mudahan di sini aja pergerakannya. Kalau indeks kita bisa breakout, maka oke banget ya. Kalau bisa breakout dari 7136, maka bagus banget. Mudah-mudahan dia bisa testing ke area 7300-an lagi. Oke, tapi itu pelan-pelan kita harus melihat kondisinya per hari bagaimana. Selain melihat dari sisi foreign flow, kita juga bisa melihat dari kita analisanya, indeks kita itu dari teknikal. Kalau yang chart win ini kita analisanya dari teknikal. Untuk chart win ada 3 hal yang biasa saya perhatiin, yaitu momentum. Jadi momentum yang bagus itu baik di saham apapun ya, pokoknya penggunaan chart ini adalah kita tinggal lihat aja momentumnya, itu paling gampang banget. Kalau momentumnya biru-biru dan menanjak, itu bagus. Kalau dia berupa titik pink, artinya dia sideways. Kalau dia berupa berwarna merah dan semakin menurun, artinya berpotensi untuk downtrend. Kebalikannya, ketika dia muncul biru tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi reversal. Kalau yang merah juga demikian. Kalau dia menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi reversal. Seperti itu. Ini karena belum ada momentum, memang ya, areanya juga masih lagi sideways dan ini ada support resistnya di chart sehingga membantu banget teman-teman gak usah bingung-bingung supportnya di mana sih, resistnya di mana sih, udah ada ya generate by system. Jadi secara teknikal memang belum ada momentum juga, dia masih sideways. Kita masuk ke analisa saham yang pertama yaitu Olive. Nah, untuk saham Olive ini agak berbeda dari saham biasanya dan saya harus share dulu apa sih saham Olive ini, karena kalau nggak nanti teman-teman bingung. Untuk Olive, kenapa sih dia bisa harganya 31 atau di bawah 50? Biasanya kan mentoknya saham itu 50 ya. Karena si Olive ini masuk ke dalam papan, apa tuh namanya? Papan akselerasi. Nah, bedanya akselerasi sama yang biasa. Akselerasi itu dia kalau ARA 10%. Jadi beda ya kalau misalnya saham yang reguler yang biasa kan dia ada sesuai fraksi ARA dan ARB-nya. ARB memang 7%, tapi kalau ARA dia sesuai dengan fraksi. Ada yang 25%, ada yang sampai 35%. Nah, kalau ini dia hanya 10%. Makanya dia beda, dia di papan akselerasi. 10% ARA, ARB-nya juga 10%. Jadi bukan 7% ya. Dan dia ini mentoknya itu bukan di 50, tapi mentoknya itu bisa sampai 1. Jadi kayak waran, sehingga teman-teman harus berhati-hati. Lalu si Olive ini, kalau kita lihat datanya, ini bisa teman-teman cek juga di RTI, dia IPO, itu belum lama ya, IPO di bulan Mei kemarin,
dan harga IPO-nya itu Rp100. Sehingga dari 100 ke 31 itu udah penurunannya 50%. Dia juga tidak liquid. Dari rata-rata transaksinya kita bisa lihat dia di bawah 1 miliar ya. Ini hanya berapa ini? 0,0 berarti 50 juta. Rata-rata hari ini 50 juta. Rata-rata transaksi atau ATT-nya ini ya, average total transaksi. Rata-ratanya itu di 0,28 miliar. Jadi 1 miliar aja tuh gak nyampe. Jadi pertama dia akselerasi, dia bisa nyampe Rp1, dia tidak liquid. Dan jadi menurut saya sih ini di skip aja deh, mendingan jangan di entry dulu. Tadi saya lihat juga pergerakannya nggak ada ya, dikit banget pergerakan transaksinya. Sehingga saya sempat juga iseng ngeliatin broker summary-nya, broksumnya, dan nggak ada penghuninya gitu. Nggak ada penghuni dalam arti tidak ada market maker-nya. Kalau tidak ada market maker, saham itu tidak bisa naik ya. Nggak ada yang jagain istilahnya gitu. Nggak ada supirnya, nggak ada yang jagain. Maka dia pergerakan harganya nggak akan kemana-mana. Hanya di sana-sana aja. Makanya ini juga pergerakannya di situ-situ aja. Dengan harga lowest-nya, Olive itu harga terendahnya di 28. Saran saya sih hindari aja. Kalau memang udah terlanjur masuk, maka kalau bisa jualan, jualan dulu aja. Mendingan teman-teman fokus ke saham-saham lain yang lebih bagus dan punya prospek ya, yang ada potensi untuk naik. Kalau yang ini memang sih karena dia murah ya, naik turun 1 tik juga lumayan. Tapi kalau nggak ada yang jual beli, nggak ada transaksinya percuma. Teman-teman nggak bisa transaksi juga, bisa beli, nggak bisa jual. Oke, jadi sayang banget daripada buang-buang waktu di sini, mendingan cari aja saham yang lain yang lebih oke. Walaupun mau saham akselerasi, masih mending yang ada transaksinya seperti kemarin tuh apa ya yang akselerasi seperti saya lupa deh. Kars bukan ya, bukan akselerasi. Ini lowestnya 50. Ada deh beberapa waktu itu apa Lucy ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ada beberapa saham akselerasi yang penting ada transaksinya, dia liquid dan bisa ditransaksiin. Kalau nggak liquid, nggak ada transaksi, percuma. Mendingan ditinggalin aja dulu. Kalau bisa jualan-jualan, nanti balik lagi ke Olive ini kalau sudah mulai ada market maker-nya. Kalau udah ada penghuninya, kalau udah ada bandarnya ya, ada supirnya. Kalau nggak ada supirnya, percuma. Dia akan di situ-situ aja, dia nggak akan naik. Nggak ada trennya. eh Jadi dari harga IPO-nya aja udah turun luar biasa ya, 70%. Dari 100 jadi 30-an. Tinggalin aja dulu, mendingan fokus ke saham lainnya. Kita masuk ke saham kedua yaitu SMDR. Untuk SMDR, coba kita lihat. Adakah foreign flow? Foreign flow nggak ada. Oren-oren berarti net sell. Kita lihat secara teknikal dulu. Seperti biasa, kalau menggunakan chart Win, ini gampang banget. Dan apa yang harus kita baca, apa yang harus kita analisa dari chartnya Win ini? Ada 3 hal ya. Yang pertama momentum. Ada nggak momentumnya? Momentum yang bagus itu biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Seperti di sebelah kiri sini itu ya. Saya tandain tuh. Jadi ketika berwarna biru Ben-Hur, apalagi momentumnya semakin menanjak, itu artinya dia uptrend. Tapi kalau nggak ada momentum, berpotensinya sideways. Yang kedua pixelnya merah-merah jadi kurang bagus ya. Yang bagus adalah hijau-hijau dan dia harus berada di atas garis win line. Ini dia di bawah garis win line jadi kurang oke, pixelnya juga kurang oke, momentumnya kurang oke. Secara tren ini udah ada bala bantuannya dari sistem yaitu kotak yang berwarna hijau itu ada areanya ya. Memang karena dia nggak ada momentum, berarti kan dia lagi sideways. Nah, kotaknya ini fungsinya adalah supaya kita tahu range tradingnya atau range areanya dia pergerakannya tuh di mana aja sih. Sideways-nya seberapa lebar sih dari range berapa sampai berapa gitu. Sehingga kita bisa pakai area bawahnya itu sebagai support atau kita mau spec buy entry di sebelah situ ya kalau mau tektokan. Supportnya di bawah sini 2190, ada juga MA200. MA200 2260. Dan untuk resist secara trennya di sebelah sini kita bisa pakai 2540 sampai 2660. Jadi range-nya 2190 sampai 2540 di sana. Mau spec buy silahkan di area support aja ya. Dan begitu cuan, maka teman-teman bisa taking profit dulu. Kalau dia turun ke bawah
2190 atau dia closing di bawah 2190. Kalau kemarin memang sempat jebol tapi kan closingnya di atas ya. Kalau dia closingnya di bawah itu jadinya kurang oke nih. Artinya dia udah mulai bergerak di bawah MA 200, dia juga closingnya di bawah support, jadi nggak bagus. Oke, jadi kalau dia jebol, maka silakan exit dulu, switch aja ke saham yang lain. Foreign flow tadi udah dicek, nggak ada ya. Selanjutnya MTEK. MTEK. Untuk MTEK, kita bisa lihat dia sebetulnya secara tren majornya masih di bawah MA 200, jadi sebenarnya masih downtrend, kenaikannya mungkin hanya DCB aja. Dan momentumnya dia masih menjadi biru tua dan agak melemah ya. Secara tren dia sebetulnya di sini ada tren ini. Itu yang area berwarna hijau itu adalah trennya sehingga kita bisa pakai sebagai panduan juga. Jadi kalau dia jebol dari trennya itu sebaiknya sih teman-teman hindari dulu ya. Karena sama kayak yang pertama nih. Yang pertama dia juga ada tren yang berwarna hijau itu begitu jebol dia closing di bawah situ jadi nggak bagus ya. Dia turun lanjut turun lagi ke bawah. Jadi watch out kalau misalnya dia sampai jebol ini supportnya, kita pakai yang ini secara horizontal aja nih. Angkanya 1610 karena kita kasih toleransi ya, jangan pas-pas. Kalau tren yang di sini sih ada angkanya ini 1645. Jadi kita kasih toleransi di bawah 1610 aja karena itu juga merupakan support secara horizontal. Jadi kalau dia closing di bawah 1610 jadinya nggak bagus, sebaiknya teman-teman exit dulu atau hindari dulu. Kalau dia mantul, jadi kalau dia mantul, maka bagus. Bisa kita tektokin lagi ya. Barangkali kan dia lagi bergerak begini nih. Jadi begini, zigzag di dalam channel hijaunya. Sama seperti yang di sebelah kiri sini juga, dia zigzag di situ. Sehingga kita bisa tradingkan. Tapi kalau dia jebol, jadi jelek. Kalau mantul aja baru kita spekulatif. Dengan support tadi ya, 1610, resistnya di 1670 sampai 1790. Ini dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Kita buletin sesuai dengan fraksi. Jadi kalau di atas, maka jangan lupa untuk taking profit ya. Sama kayak di sini, dia naik ke atas, tapi ternyata akhirnya nggak bisa bikin new high lagi, dia malah bikin candle merah dengan volume gede, maka saatnya untuk taking profit. Jadi jangan lupa taking profit. Kalau nggak nanti yang jadi dari cuan jadi nggak cuan lagi. Oke, tadi support udah, resist sudah, kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Eh, atau kita intipin dulu ada foreign flow nggak nih? Nggak ada. MTEK tidak ada foreign flow-nya. Kita lanjut ke saham ADMR. MTEK ADMR. Oke, ADMR kemarin tuh sempat ada foreign flow. Nah, ini emang agak aneh ya si ADMR ini. Kenapa? Karena si ADMR ini sebenarnya keluar dari MSCI dan efektifnya MSCI itu eh, dia kan harus balancing. Intinya karena dia keluar dari MSCI, artinya dia tidak boleh ada di portonya para fund manager gitu sampai tanggal 30 November. Nah, ini masih ada waktu. Mudah-mudahan kalau menjelang mendekati akhir November, mungkin teman-teman hindari dulu kali ya, karena takutnya ada buangan yang tiba-tiba. Cuma kadang itu dipakai juga sebagai strategi bagi trader lainnya. Justru begitu MSCI dibuang, dia malah ngambil. Dengan harapan begitu, tapi dengan catatan selama fundamentalnya memang bagus, dan mungkin didukung dengan harga batu bara. Nah, itu teman-teman harus cek juga harga batu baranya bagaimana. Kalau masih terus tertekan, mungkin ADMR-nya agak kurang bagus. Atau mungkin ya harus dicek ya, ADMR itu visi misinya, dia ada proyek apa. Nah, itu teman-teman coba cek kalau memang prospeknya bagus dan walaupun dia dibuang oleh MSCI, tapi kalau ada fund manager lokal yang nampungin, maka menarik juga sebenarnya. Barangkali dia out dari MSCI, ternyata eh, dia gap down pas lagi tanggal akhir Novembernya, tapi begitu masuk Desembernya dia bisa mantul lagi. Sehingga kita bisa kadang-kadang ada trader yang manfaatin hal itu ya. Eh, tapi sifatnya berarti hanya spekulatif banget. Dari sisi foreign flow ini nggak ada, tidak ada foreign flow. Untuk teknikalnya, secara tren dia masih sideways.
Kalau area best buy-nya nih, teman-teman sih boleh incar area deket-deket support bawah aja sih, lebih baik. Nah, di area-area situ, ini kalau kita tarik tren, ada tren kecil sih ya. Walaupun dia sideways, tapi ada agak kemiringan sedikit gitu. Nah, supportnya yang paling oke sih mungkin di area sini nih, 1685 sampai 1720 kalau mau spek buy di area sana. Ini berarti ada potensi satu candle lagi ya. Bisa aja dia bikin satu candle lagi, maka teman-teman spek buy-nya di situ. Kalau sekarang hari ini closingnya nggak begitu bagus karena dia candle lower low, candlenya candle bearish dan volumenya di atas rata-rata. Jadi besok wait and see aja dulu. Mau spek buy-nya silakan di area 1685 sampai 1720. Tapi kalau dia closingnya di bawah itu lagi, mungkin bisa exit dulu kali ya. Nah, kalau closingnya di bawah itu, mungkin sebaiknya teman-teman hindari dulu. Bisa exit dulu, baru nanti lihat lagi dia mantulnya di mana. Oke, dengan potensinya kalau dia mantul, ini area support, kalau mau spek buy, kalau dia mantul, maka berpotensi untuk balik lagi ke area resist trennya ini nih, yang tadi kita tarik. Nah, at least balik ke sinilah, 1850, 1950, sampai 2050. Selanjutnya ada MEDC. Untuk MEDC, trennya sebetulnya kita bisa lihat, oh kalau yang tadi ADMR. ADMR momentumnya oke. Oke, kita lihat dari segi momentum untuk MEDC dia masih belum ada momentum yang meningkat. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur dan semakin meningkat dia juga di atas garis win line itu yang oke. Untuk momentumnya secara tren sebenarnya di sini ada pelemahan. Jadi harganya naik tapi dia melemah. Sehingga teman-teman harus waspada kalau seandainya dia breakdown ya. Karena kalau dia breakdown artinya dia valid ada bearish divergence dan kemungkinan koreksinya bisa ke area di support bawahnya nih 955 sampai 990. Sekarang dia lagi on support. Nih ada channel yang berwarna hijau lagi on support. Kalau dia mantul maka mungkin masih bisa naik lagi. Jadi potensi pergerakannya di dalam area range yang channel hijau itu. Sehingga kalau dia mantul, jadi pastiin mantul dulu ya. Kalau dia mantul, maka teman-teman bisa spek buy dengan area resistnya di sebelah sini. Sebelah sini dulu. 1200 sampai 1245. Tapi kalau dia ternyata kebalikannya, ternyata dia tidak mantul, dia malah breakdown, maka wait and see dulu. Di sini memang area support, tapi kalau jebol, khawatirnya dia mau ke area sini dulu ya, 990, 955. Sehingga wait and see aja dulu, pastiin ada pantulan, baru teman-teman spek buy. Kita lihat ada nggak foreign flow untuk si MEDC ini. Nggak ada. Kita ke saham selanjutnya yaitu KJEN. Ini sahamnya saham gorengan sih luar biasa ya. Uh, Enaknya kalau ngeliatin saham-saham yang kayak gini adalah ketika dia ada momentum dan volumenya semakin meningkat, dia di atas garis win line, bikin higher high. Jadi kayak begini ya, yang seru. Nah ini juga ada momentum, jadi enak untuk ditradingkan. Sekarang dia momentumnya itu berupa titik pink, sehingga potensialnya dia hanya sideways, pixelnya juga masih merah-merah, jadi belum oke. Dengan area support di 166. Ini kalau jebol lagi berarti dia menuju ke 134, sehingga teman-teman disiplin ya kalau breakdown karena jaraknya lumayan jauh nih dari 166 ke 134. Kalau dia mantul dari 166-nya ini, maka barangkali dia lagi mau zigzag di dalam channel yang warna magenta ini, sehingga bisa teman-teman spek buy lalu untuk fast trading aja. Channel trend, ini ada angkanya, generate by system 162 dengan resist trendnya di 197. Kalau dia berhasil breakout dari channel downtrendnya, itu bagus banget.
at least kita bisa ikutan untuk fast trading juga sebenarnya. Jadi buy on breakout, terutama kalau dia breakout dari channel itu dengan volume. Barangkali dia seperti si Bell kemarin. Kalau hari ini Bell-nya sih kurang bagus ya. Bell-nya ARB kayaknya. Betul, ARB kan. Karena kenaikannya emang dahsyat juga ya. Kemarin dia hampir ARA tuh. Hampir ARA 34% kan lumayan. Sehingga kalau yang si kajian ini dia breakout juga dengan volume tentunya atau bisa teman-teman bantu dengan chart HKHQ 5 menit. Jadi kita fast tradingnya menggunakan HKQ 5 menit ya. Supaya teman-teman bisa fast trading aja, copet aja. Karena pakai chart 5 menit artinya entry exit juga di 5 menit. Coba kita iseng cek HKQ kajian 5. Ada spike sih, tapi belum ada action HK-nya ya. Spike dari frekuensi ini hanya menunjukkan bahwa ada transaksi yang besar, tapi tidak menunjukkan bahwa dia menjadi sinyal untuk beli. Sehingga harus teman-teman tunggu aja, mungkin di besok dicek lagi HKQ 5 menitnya. Kalau teman-teman udah punya akses, itu tinggal dipakai HKQ 5 menit. Bisa di request kalau dia udah mulai ada pergerakan atau dia mulai breakout dari channel, maka bisa ikutan ya untuk si kajian ini. Fast trading aja, karena kajian agak liar. Selanjutnya PBRX. PBRX menarik. Harusnya tadi pagi nih, begitu dia break dari candle yang high kemarin, artinya dia breakout, apalagi volumenya bagus. Coba kita cek dengan HKQ 5 menit. Nah, jadi cara menggunakannya seperti ini nih. Biar teman-teman bisa ngeliat juga, seandainya mau entry kajian gitu ya, menggunakan HKQ 5 menit, ini loh yang dilihat. Contoh kayak di PBRX. PBRX dia ada spike, tapi kan belum ada actionnya nih, dan dia masih sideways. Dan kita tunggu sampai ada actionnya, yaitu di sebelah sini dan di sebelah sini ya. Ini ada spike-nya lagi, apalagi dia breakout. Jadi validnya di situ, sehingga kita bisa ikutan lumayan, bisa dapetin belasan persen juga. Untuk PBRX ini udah mulai ada yang jualan, jadi watch out kalau misalnya besok dia ada merah-merah lagi. Kalau merah-merah itu artinya ada yang haki ya, banyak yang haki, terutama kalau barnya gede, tinggi, dan rata-ratanya yang warna hitam ini, itu garis rata-ratanya. Kalau rata-ratanya semakin menurun, artinya semakin tidak oke. Berarti banyak yang buang barang. Tapi kalau dia mulai hijau-hijau lagi dan grafiknya menanjak seperti ini, artinya bagus. Tadi PBRX-nya sudah, sehingga kalau teman-teman tadi ada yang entry, jangan lupa pasang trailing stop ya, karena sewaktu-waktu bisa dibanting nih. Soalnya saham PBRX ini liar, hari ini naiknya juga lumayan tuh 26%. Momentumnya sih masih oke, volumenya juga masih bagus, masih menanjak, ada cukup liquid. Candle dan volume hari ini sih bagus. Jadi harus dilihat lagi dengan si kaki 5 menitnya itu, apakah besok dia masih mampu untuk bikin higher high lagi. Atau malah tiba-tiba ada yang buang barang. Kalau tiba-tiba ada yang buang barang, seperti di sini ya, bikin jarum, candle merah, volume gede, maka langsung exit ya. Jangan menunggu, karena khawatirnya tuh, dia begitu keluar shooting star, volumenya gede, dia akan turun dulu lumayan dahsyat penurunannya. Jadi tunggu aja sampai dia bikin higher high lagi, sama seperti ini strateginya. Ketika dia breakout candle sebelumnya ya, break high sub candle sebelumnya, maka bisa ikutan, terutama dibantu dengan si Hakaki 5 menit. Jadi PBRX-nya sudah. Untuk support-supportnya ya, support-supportnya tentu 140 sampai MA 200, 127, ataupun high candle kemarin itu menjadi support sebenarnya. High candle kemarin 123, juga low candle hari ini itu menjadi supportnya 115. Karena ARA 7% berarti maksud saya ARB 7% dan hari ini dia kenaikan 26%. Jadi jangan heran ya kalau misalnya dia bisa aja ARB beberapa kali dulu baru mantul lagi. Jadi memang PBRX ini agak liar. So, hati-hati yang baru mau masuk, pastikan teman-teman disiplin dan tangannya harus cepat ya, jaringnya cepat. Untuk fast trading aja. And then selanjutnya AHAP. AHAP
kita lihat momentumnya sih masih belum oke, pixelnya juga hanya hijau satu. Dia memang lagi mantul dan lagi berjuang di MA 200. Akan lebih bagus kalau si AHAB ini break dari downtrend lainnya ya, atau dia breakout nih pas nih. Aku tarik, dia pas mengenai garis win line, artinya si AHAB ini hanya bagus kalau dia sudah berhasil break dari garis win line. Di manakah itu garis win line-nya? Yaitu di 87 dan 88 nih, ada resist. Jadi dia harus mampu closing di atas 88. Kalau dia breakout, volumenya gede, HKQ-nya bagus, maka teman-teman bisa ikutan. Tapi kalau dia belum, maka mendingan wait and see aja deh. Kemungkinan dia hanya, kalaupun mantul, paling mantul-mantul sementara aja. Khawatirnya dia masih mau turun. Sebentar, coba aku coba tarik. Oh ya, ini memang lagi on support juga. Mau spek buy sih boleh, tapi disiplin ya. Kalau mau spek buy sekarang karena dia lagi on support, ada MA 200, silakan. Dengan supportnya kita gunakan low hari ini yaitu 79. Jadi kalau dia breakdown dari 79, sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Resistnya tentu di high hari ini 85. Jadi kalau dia breakout dari 85 dan low-nya di atas 79, artinya dibikin higher high, maka berpotensi ya untuk testing 8788, apalagi kalau dia berhasil breakout, maka bagus banget. Mudah-mudahan bisa menuju ke resist selanjutnya yaitu 98. Selanjutnya UFO. UFO, UFO, UFO. Sorry, tadi AHAB liquid nggak ya? Oh, AHAB nggak liquid ya, volumenya nggak ada nih. Saya lupa kasih lihat likuiditasnya. Untuk si AHAB total transaksi 1 miliar dan rata-rata transaksi di 2,46 miliar, volumenya juga rata-ratanya belum ada. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum, dia di atas garis win line, dan ada volume yang semakin meningkat. Itu yang menarik. Sehingga kalau teman-teman nemuin saham-saham lain yang punya ciri-ciri seperti itu, ada momentumnya semakin menanjak, lalu dia di atas garis win line, volumenya semakin liquid, nah itulah saatnya entry ya. Kalau untuk UFO ini juga belum oke-oke banget. Liquid sih liquid, tapi momentumnya aja yang nggak ada. Dia berupa titik pink, artinya lagi sideways. Dia juga masih di dalam channel downtrend, artinya bisa aja dia zigzag di dalam range channel itu. Dengan supportnya, kalau si UFO support 308, kita ambil low di sininya ya, 308, dan resistnya di kemarin yaitu 374. 374. Dia masih sideways, karena dia sideways maka tektokan aja. Kalau mau spek buy silakan, maka spek buy di area-area supportnya tentunya ya, sedekat mungkin ke area support. Low hari ini juga menjadi support yaitu 330 dan resist 362. Itu yang terdekat. Jadi support 330, 308, resistnya tadi 362, 374. Next KKGI. KKGI tidak begitu liquid juga. Ini sektor energi, total transaksi hanya 1,9 miliar hari ini dan rata-rata transaksi di 3,95 miliar. Momentumnya kita lihat berwarna berwarna merah sih, tapi belum mengecil ya. Kalau mau spek buy silakan karena dia dekat-dekat area support di sini, tentunya kita gunakan low yang candle itu ya, yaitu 466, 466. Dan kalau jebol dari 466 berarti dia menuju ke 436, jaraknya lumayan. Sehingga kalau jebol 466 maka sebaiknya teman-teman exit aja. Dengan potensi kalau seandainya nih dia mantul dari 466 maka ada potensi begini. Dia mau sideways dulu karena ada perbaikan momentum, mudah-mudahan sih mengecil. Kalau dia mengecil seperti ini ya at least copet lah ya. Range-nya sih nggak gede-gede banget, copet aja. Jadi belum untuk swing. Kecuali dia udah mulai ada momentum, biru Ben Hur dan semakin menanjak, pixel hijau-hijau, dia di atas garis win line. Seperti ini ya, dia menjadi sinyal valid untuk entry.
Jadi gampang banget kan untuk ngelihat kita kapan sih beli suatu saham itu ketika ada momentum, pixel hijau-hijau, dan di atas garis win line. Jadi kalau yang seperti ini momentumnya belum oke, pixelnya belum oke, dan dia masih di bawah garis win line. Cuma bukan berarti kita tidak bisa trading kan. Kalau mau di tradingin boleh, hanya aja untuk copet, untuk fast trading, gunakan entry di area support. Kalau jebol maka disiplin untuk exit. Selanjutnya Indi. Indi kita lihat dia waktu itu mantul ya dari MA200, tapi momentumnya masih belum oke-oke banget. Mirip-mirip lah kayak di sebelah sini ya. Kalau dia mulai mengecil, momentumnya jadi merah tua dan mengecil, maka ada potensi ya kita bisa copet-copet lah. Tapi sinyal valid untuk entry-nya adalah ketika dia ada di sini. Ada momentum. Jadi paling gampang banget itu adalah kita lihat aja momentumnya. Sehingga kalau teman-teman mau entry suatu saham, tunggu aja sampai momentumnya biru biar hatinya tenang ya, lebih valid gitu. Kita menunggu ada momentum biru, pixel hijau-hijau, dan di atas garis win line. Kalau sekarang sifatnya hanya spekulatif buy, kalau mau spekulatif di area support tentunya dekat-dekat MA200 aja lagi. Barangkali dia mantul. Support terdekat 2710, MA200 di ini kita buletin ya 26, terserah nih mau buletin ke bawah atau buletin ke atas. Biasanya sih saya buletin ke bawah aja 2660 atau gunakan low yang kemarin si ini kasih toleransi berarti 2650. MA200-nya kan 2668. Kita pakai support yang low kemarinnya aja di low itu 2650. Jadi kalau mau spek buy dekat-dekat situ aja, kalau dia breakdown maka teman-teman bisa exit dulu ya. Atau menunggu sampai ada valid sinyal seperti yang tadi saya bilang ketika dia ada momentum berwarna biru, baru entry. Dengan resistnya, kalau dia mantul, maka garis win line ini akan menjadi resist. Soalnya dia selalu kepentok ya, biasanya di sini tuh. Sini kepentok, di sini juga kepentok, di sini kepentok. Nah, begitu dia bertahan ke atas garis win line, di sebelah sini baru bagus. Jadi ini win line-nya di 2840. Selanjutnya Aces. Untuk Aces, jadi paling gampang yang kita lihat adalah momentum ya. Mulai dari momentum dulu, dia masih berupa titik pink, artinya belum oke. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur. Biru Ben-Hur seperti di sebelah sini, ataupun di sebelah sini. Jadi kalau sekarang dia hanya berupa titik pink, potensialnya dia sideway. Kalau sideway, kita gunakan area kecil aja dulu ya. Aces. Ini masih downtrend ya secara major karena dia berada di bawah MA200, artinya dia masih downtrend secara major trendnya. Support terdekat 530, resist di 560. High hari ini tuh. Jadi range pergerakannya kita pakai yang kecil aja dulu. 530 sampai 560. Kalau dia jebol dari 530 berarti dia mau ke support yang di sebelah sini nih. Di 488. 488. Kalau jebol lagi, berarti bikin new low lagi, sebaiknya hindari aja dulu atau menunggu sampai ada momentum ya, berwarna biru Ben-Hur, baru teman-teman spek buy. Selanjutnya WAPO. Untuk WAPO, WAPO cakep ya. Dia ada momentum yang semakin menanjak, volumenya cukup oke, pixelnya bagus, dan dia di atas garis win line. Dan WAPO ini udah direkom ya untuk para member Wisdom and Invest, Happy Cuan yang udah punya WAPO. Di dia masih bikin higher high, hari ini dia breakout, maka kita pakai support resist dengan low dan high hari ini aja. Dengan supportnya yaitu di 184 yaitu low hari ini dan high hari ini 193, dia closingnya di 193.
Selama dia di atas 184, berarti dia masih bikin higher low, berarti bagus. Mudah-mudahan dia akan menuju ke resist selanjutnya, yaitu di sebelah sini. Wapo, berapa tuh? Deket-deket 200 lah. 196, 196 sampai 200 ya. 196 sampai 200, satu barangkali dia mau ke area 220 lagi, lumayan. Yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Wapo ini agak liar ya, dia kan soalnya nggak begitu liquid banget. Rata-rata transaksi di 3,4 miliar dan transaksi hari ini di 5,47 miliar. So, moga-moga sih seperti ini ya. Ketika dia semakin menanjak ke atas, dia di atas garis win line, semoga rewardnya lumayan untuk teman-teman. Cuma agak liar, jadi harus pinter-pinter dan jangan FOMO. Ingat, jangan FOMO, jangan lupa perhatiin VWAP. Nah, VWAP nih, VWAP. VWAP hari ini 189, hari ini closing 193, jadi sebenarnya di atas VWAP ya. Lagi di atas VWAP dia closingnya. Yang baru mau entry, mau pakai VWAP boleh, mau pakai area support boleh, karena kalau garis win line ini sebenarnya masih di bawah di area 175, support 176 tuh. 175, 176. Oke, jadi WAPO masih oke ya. Selanjutnya SRTG. SRTG kita lihat. Momentumnya masih bagus, pixelnya sih nilainya 50 lah, separuh ya. Karena merah satu. Tapi dia untungnya berhasil closing di atas garis win line lagi nih. Padahal opennya di bawah ya, opennya sempat di bawah. 2480 si Saratoge ini. Secara tren masih di bawah MA 200, dia masih downtrend sebetulnya, jadi potensialnya kalau kita lihat weekly-nya kayaknya sih nggak ada momentum nih. Coba, ntar aku cekin. Soalnya tren besarnya kayaknya masih sideways juga. Tuh, belum ya. Secara tren besarnya dia masih downtrend karena dia bikin lower high. Jadi antara dia mau ke bawah dan jebol atau dia mau breakout. Kalau dia breakout maka bagus, apalagi kalau dia breakoutnya dengan volume, ada momentumnya, maka teman-teman bisa ikutan. Artinya ini bagus. Tapi kalau misalnya secara weekly dia breakdown dari trennya, maka sebaiknya hindari dulu ya. Karena artinya dia mau melanjutkan, kalau misalnya nih, misalnya begini, terus ternyata dia breakdown gitu. Artinya dia mau melanjutkan penurunan ke bawah dan itu lumayan jauh ya jaraknya. Jadi kalau mau spek buy silakan, boleh-boleh aja, nggak ada salahnya, tapi buy on weakness aja. Atau boleh gunakan angka VWAP ya, kalau teman-teman mau entry, jadi jangan jauh-jauh dari VWAP. Support 2480, support di bawahnya lagi 2400. Kalau batas bawahnya berapa ini? Batas bawah, saya cekin dulu. 2140. Kalau yang di sini, jadi tadi 2480 support, 2400 support, di sebelah sini support 2310, dan yang di sini 2140. Hitung ya risknya berapa. Kalau misalnya risknya atau jaraknya kejauhan lebih dari 3%, sebaiknya teman-teman exit dulu. Dengan resistnya tentu di 2650. Jadi barangkali kalau hari ini ada yang entry dan udah floating 1%-an, maka resistnya di 2650 nih, kalau nggak bisa breakout mendingan kabur dulu, mendingan taking profit dulu. Next resistnya kalau dia berhasil breakout dari 2650, maka ke 2710, 2760, ada MA 200 di 2780. Oke. Kita menuju ke selanjutnya, Pegas. Pegas ada foreign flow nggak ya? Waktu itu Pegas naik karena ada foreign. Tapi kalau nggak ada foreign agak kurang. Foreignnya sih belum exit ya.
Oke, Pegas kayaknya aku pernah gambar. Oh, ini gambarku. Jadi sebenarnya kalau downtrend yang secara gedenya itu dia udah keluar ya. Tapi kan biasa kalau uptrend itu nggak langsung. Nah, ini dia masih sideways gede nih di area sini, di kotak merah. Dan kalau breakout baru berpotensi ke 2250. Tapi kalau nggak breakout ya berarti dia akan zigzag dulu di situ ya. Akan sideways di area sana dulu. Oke, ini kita uh, lihat dari sini juga bisa. Tuh kan kelihatan ya, ada channel up-nya. Maka berpotensi zigzag di dalam channel ini. Kita kembali ke daily. Pegas lagi on support nih. On support 1770. Kalau dia breakdown ke 1720, ini ada support juga. Kayaknya mendingan pakai yang sebelah sini. Ini juga ada support nih. Pegas. Sebentar ya, aku cekin itu bawahnya berapa sih? 1700 nih. Yang ini 1700. Toleransi lah. Deket-deket, soalnya 1720, 1700 ya. Kalau mau spek buy silakan. Jadi teman-teman harus ukur ya 1770 ke 1720 ataupun ke 1700 itu risknya gede enggak. Kalau lebih dari 3% maka mungkin teman-teman bisa exit dulu baru nanti wait and see lagi di bawah. Atau mau spek buy nyicil-nyicil 1770, 1700 sampai MA 200 nih. Ada MA 200-nya di 1630. eh ya itu area respect buy ya barangkali teman-teman mau nyicil sedikit gitu nanti barangkali dia mantul begitu mantul teman-teman bisa jualan. Oke, tadi supportnya sudah, resistnya dia masih di bawah garis line nih 1830 itu menjadi resist, 1860 itu resist juga, 1910 itu resistnya. And then oke, foreign-nya tadi kita udah lihat ya, belum ada exit dari foreign-nya. Cuma hati-hati aja, yang penting dia jangan sampai breakdown. Jangan sampai breakdown. Kalau dia breakdown dari trennya, jadinya agak kurang oke. Walaupun ada foreign flow, walaupun foreign-nya belum exit, tapi foreign-nya kan udah entry dari bawah soalnya. Ya, foreign udah entry dari bawah banget. Jadi kalau misalnya dia sampai breakdown, foreign itu kalau mau buang langsung banyak, mereka masih cuan gitu. Sehingga teman-teman kalau entry-nya di atas harus disiplin ya, begitu breakdown dari support-support yang tadi udah saya share, mendingan exit aja dulu, nanti baru lihat lagi di support yang di agak bawah atau mau nungguin deket MA 200 itu juga boleh banget. Secara momentum ini masih belum oke, pixel masih belum oke, dan dia masih di bawah garis win line ya. Tapi bukan berarti nggak bisa spec buy. Mau spec buy boleh, paling hanya untuk fast trading aja. Bisa gunain low yang di sebelah sini nih, 1770. Kalau dia mantul maka copet dulu. Kalau dia jebol maka exit dulu. Oke, gampang ya. Dan itu udah saham ke-15. Sekarang saya mau share saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Ini screener net buy sell asing tuh. Dia udah di broadcast, jadi setiap closing IOD dia akan di broadcast net buy sell asing sehingga teman-teman bisa ngelihat hari ini net buy asingnya tuh apa sih? Jadi asingnya hari ini beli BBRI, BCA, ITMG, MDKA. Cuma bukan berarti semua yang ada foreign-nya itu artinya bagus ya. Teman-teman harus tetap utamakan pergerakan harga atau price action-nya. Kalau pergerakan harga tidak sesuai dengan foreign flow, maka jangan gunakan analisa foreign flow-nya. And then kita cek screener yang lain. Kalau yang ini screener frequency analyzer, dia ada spike ya, tapi secara daily. Dan ada spike itu bukan berarti sinyal untuk beli. Ingat, sinyal beli tetap menggunakan price action. Jadi kalau dia breakout, maka kita baru entry. Kalau dia breakdown, kita exit. Dan ini screener HKHaki. HKHaki yang tadi ya, yang saya tunjukin itu, fungsinya adalah supaya kita, kalau pakai 5 menit, maka kita bisa fast trading. Yang ini HKHaki-nya udah diurutin dari yang paling gede sampai ke bawah. Dan tetap analisanya bukan berarti saham yang masuk screener artinya langsung bagus.
kita tetap harus analisa secara sendiri-sendiri ya. Dia supportnya di mana, resistnya di mana gitu. Jadi untuk beberapa saham yang mau saya share bisa diperhatiin mungkin ASLC. Jadi watchlist nih, jadi watchlist. Teman-teman lihat aja, bukan lihat doang sih. Kalau menurut teman-teman menarik, ada sinyal entry, mau spec buy silahkan buy on weakness. Ada ASLC, NICL, Amar. Cuma Amar ini udah lama sebenarnya ya. Amar itu kita saya share itu dari bulan berapa tuh? Sebentar, coba. Hmm, kok nggak ada? Dari bulan lalu itu saya udah share tuh di sini ya. Saya ada sempat bikin analisanya untuk si Amar dari 17 Oktober waktu itu harganya Amar itu masih di berapa tuh? Masih di 200-an. Masih tuh 280, 270 ya masih di bawah dan sekarang udah 300-an si Amar. Oke. PBRX film. Oke sih, kira-kira itu aja sekian dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang eh, punya ide atau atau ngelihat oh chartnya bagus nih. Nah, silakan mention di komen bawah juga ya. Barangkali teman-temannya bisa analisa. Kalau memang menarik, barangkali teman-teman bisa memberi rejeki ke teman-teman lainnya. Kalau ngasih rejeki ke teman-teman lainnya itu bagus loh, sehingga teman-teman meningkatkan rezekinya sendiri ya. Jadi jangan pelit-pelit, kalau ada yang bagus silahkan di-share di bawah komen ini. Oke, semoga teman-teman merasa video ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa dong untuk subscribe, klik like, dan share ya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lainnya juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman sehat dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Semoga juga teman-teman selalu cuan. Dah.